Oke, Bung Hamudi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Sehat ya? Alhamdulillah, harus selalu sehat dan bahagia. Harus selalu sehat dan bahagia. Meskipun ini gimana ini kemarin seru-seruan di NU. Wah, itu harus seru memang. Harus seru. Harus seru. Meskipun gak pati seru. itu bisa disimpulkan cuma satu hari ya. Iya. Ini teknis saja, nggak kemana-mana. Oke. Bung Hasbi sehat juga ya? Oh sehat, saya sehat Bung Hamudi. Jadi kita nih bisa kita mulailah ngobrol-ngobrol ini tentang surat cinta ya, Iya. yang akan diluncurkan HIPMI ke DPM PTSP Kabupaten Jombang ya. Jadi malam ini kita akan ngomongin soal surat cinta seperti apa yang akan diluncurkan ke DPM PTSP dari HIPMI ke PTSP Jombang ya. Iya. Oke, Mas Mahmudi, kita mulai saja. Apa sih surat itu? Kemudian kita mau bilang ini. Mungkin sebelumnya itu gini. Kementerian Investasi dan BKPM ya. Ya. Jadi urgensi tentang surat yang akan dikirim HIPMI, mandat dari Kementerian Investasi dan BKPM itu atau ya BKPM itu apa sebenarnya? Kebetulan HIPMI itu ada kerjasama ya. Kementerian Investasi BKPM itu kerjasama dengan HIPMI. HIPMI ditunjuk sebagai tim penilai kinerja PTSP kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu bentuknya kerjasama. Dan HIPMI itu yang saat ini mendapatkan mandat itu. Ya. Itu kira-kira begitu, masih gitu. Seharusnya ini strategis toh, Bung. Sangat. Seharusnya strategis, maksud saya sudah berapa suratnya, sudah berapa lama itu diterima? Kerjasama itu disosialisasikan sejak tanggal 27 Mei lalu. 27 Mei lalu, terus kita memulai itu ada tahapan-tahapan tentunya. Tapi pada intinya HIPMI mendapatkan mandat dari BPB dan BPD khususnya untuk kabupaten kota ini menjadi tim penilai untuk kinerja PTSP di setiap kota kabupaten masing-masing. Gitu. Mungkin ya itu untuk dalam mandat itu isi dari mandat itu. Apa sih Bung HIPMI itu di dalam konsep strategis kerjaannya itu kok bisa dapat mandat yang lumayan baik menurut saya. HIPMI ini kan aktor muda ya, aktor milenial di sektor pengusaha muda yang memang secara semangat, progresivitas, terutama semangatnya adalah kaum milenial yang lagi semangat membangun ritme berwirausaha. Dan HIPMI sendiri itu kan dalam konteks ini kan pengusaha muda profesional, independen, gitu kan ya, mandiri, gitu kan. Dalam harapannya adalah mampu mendorong dan berperan aktif dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan milenial. Sehingga sesuai dengan konteksnya hari ini pemerintah pusat itu lagi mendongkrak semangat anak muda untuk mengisi ruang-ruang strategis pada era-era selanjutnya. Jadi dia dipakai untuk membangun atmosfer juga ya, gitu. Atmosfer logika bisnis. Betul. Dan HIPMI ini dipandang sebagai aktor
untuk melakukan akselerasi percepatan lah ya di kalangan anak muda, kira-kira begitu gitu. Jadi kalau ada dan layak pantas mestinya gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai logika percepatan, logika cepat itu efisien, gesit, kemudian tidak palak-palakan gitu. Kira-kira begitulah kira-kira. Itu HIPMI ya, jadi HIPMI itu citranya begitu. Sekarang lumayan punya banyak aktor ya di dalam konsep negara ya di luar biasa. Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan. Itu bagian dari investasi HIPMI ya dalam menciptakan produk milenial pada era itu buahnya saat ini ya. Jadi pantas ketika ini ditunjuk ataupun diajak kerjasama untuk bersama-sama berkolaborasi menjadi tim penilai itu sangat layak dan pantas karena outputnya jelas. Iya. Tahun lalu gimana Bung? Tahun lalu kan sepertinya HIPMI masih Jombang masih dapat juga. Betul. Tidak hanya Jombang, seluruh Indonesia. Dapat juga menilai PTSP waktu itu ya Bung ya. Iya sama. Waktu itu menilai lah. Sekarang ini gimana Bung? Kira-kira seperti apa nih Bung? Kalau tahun kemarin itu kita memang di HIPMI Jombang ini kita sama-sama baru ya, sama-sama baru di 2021 itu kita baru reformasi kepengurusan dan mayoritas pengurus itu baru kita lagi bebenah sambil mempelajari ritme ataupun iklim situasi dan kondisi yang ini. Setelah kita perjalanan waktu itu ya HIPMI mengalami satu perkembangan yang dahsyat khususnya di Jombang ya dan juga secara umum. Kita lebih berkembang dan lebih kritis lah dalam menyikapi situasi kondisi ini atau lebih memiliki kemampuan membaca. Betul. Kalau waktu itu memberi nilai baik itu berfungsi harapan segera diperbaiki. Betul. Kalau sekarang lebih memiliki nilai membaca, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Ini nampaknya Kenapa belum diajak berdiskusi sama mereka di kabupaten lain? Kalau 27 Mei kan sudah banyak diajak berdiskusi, Bung. Iya, karena sebelum itu kita itu kan di tanggal 27 itu kan ada beberapa rangkaian. Tanggal 23, 25 itu sebenarnya Kementerian Investasi dan BKPM itu sudah mengundang secara langsung ada sekitar 100 sekian lah kabupaten kota yang diundang. Jombang diundang juga. Dan secara virtual itu juga ada. Artinya karena mungkin dari pandemi ke endemi ini kan ada pembatasan. Dan sekarang ini kan sudah zaman virtual kan gitu kan ya. Itu sudah tersosialisasi 23 ini ke DPM PTSP Kabupaten Kota Indonesia. Di tanggal 27 itu HIPMI mensosialisasikan dengan BPP, BPD, BPC se-Indonesia juga terkait MOU ini. Kira-kira itu. Kalau bocoran surat cintanya itu atau penilaiannya itu apa Bung? Ada perasa apa Bung? Rasa-rasa bocoran tipis-tipis dulu kan? Tipis-tipis dulu lah. Artinya begini, kita kembali kepada fungsi HIPMI ya. Fungsi HIPMI meskipun kita adalah kaum milenial, kaum muda yang mungkin nuansa emosional lebih besar. Kita HIPMI ini mencoba untuk berpikir dewasa dalam menyikapi situasional yang ada. Kita memperankan diri sebagai organisasi profesional di bidangnya, profesional. Kita juga melakukan beberapa tahapan langkah ya, yang akan kita yang sudah kita rencanakan itu untuk sebagai lembaga yang ditunjuk untuk memberikan penilaian kepada DPM PTSP. Ada beberapa langkah hal-hal yang sudah kita rumuskan itu. Artinya tujuan dari langkah itu ada salah satunya langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan repositioning terkait interview testimoni dari beberapa pelaku usaha dan juga dari beberapa sumber yang lain gitu kan. Riset lah ya, ya riset. Tujuannya adalah
kita ya tadi itu kembali kepada fungsi profesional HIPMI selaku pengusaha muda. Ya, tapi ada kan yang sudah masuk kan sama Oh, iya. sebelum ke yang lain kan ada rasa-rasanya ini kan. Ya rasa-rasa sedikit manis, pahit, gitu lah, campur aduk bukan sih, campur aduk gitu kan. Ya. Kalau Artinya kita kan ingin memperkuat itu dengan. Iya, tapi kan sedikit-sedikit yang kemarin kita bilang, oh saya ini pengusaha tapi lama sekali terus saya pindah ke Kediri ya. Kan itu rasa-rasa di internal itu memang sudah ada rasa. Artinya kita secara personal kelembagaan HIPMI itu sudah ada rasa itu ada sedikit reasoning lah ya, ada bisa cuman kita tetap harus lebih profesional lagi kan ya. Dengan kita akan melibatkan beberapa di dalam riset kita pelaku usaha. Nah, kita harus mengambil dari banyak ini ya, tidak hanya cukup di internal untuk memperkuat itu. Tapi diskusinya kan kalau ada rasanya kan Mas enak. Harus ada rasa. Jadi surat cintanya ini menggelisahkan ini sih. Itu Bung. Jadi ya saya kira ini mesti harus mulai sedikit-sedikit lah dikonfirmasi untuk kalau memang misalnya ada data ini kan masih sampai tanggal 25 Bung ya. Sampai tanggal 25. Yang sudah collecting atau koleksi itu kan banyak rasa-rasa yang kurang puas gitu. Kira-kira begitu bener nggak Bu? Lebih banyak yang kurang puas tadi. Ya, kurang puas kalau warna itu ya kuning-kuning. Kira-kira begitu. Atau kuningnya agak benter. Oh, gitu kan, kuning-kuning. Ya. Oh, bukan kuning-kuning agak merah gitu. Itu mendekati begitu lah. Rasa-rasanya begitu. Dari sumber yang kita dapat. Tapi kita tetap HIPMI itu ingin independen dan profesional dengan memahami situasi ini. Dan masih akan terus akan dilakukan komunikasi dengan para pengusaha maupun komunikasi dengan pemerintah daerah. Kalau asumsinya nanti ke depan kan masih akan pegang juga kan. Betul. Saya kira bagus itu Bung ya. Jadi kita sedang punya kerinduan di atmosfer besar ini, iklim usaha jadi punya logika bisnis yang baik ya. Atau logika bisnis dan bisnis berlogika ya tahu logika bisnis itu ya efisien, cepat. Kalau bisnis berlogika aktif dan efektif harus. Kalau bisnis berlogika itu ya atmosfer besarnya pemerintah daerah memberi ruang yang cukup gitu, memberi rasa keamanan berbisnis itu kan bisnis logika ya kira-kira gitu. Nah, saya kira akan baik itu posisi HIPMI. Kalau dilihat situasi yang detail-detailnya Bung, kira-kira apa sih yang kurang dari pemerintah menyelenggarakan atmosfer besarnya itu Bung? Kalau klasik-klasik kemarin, kalau Mas Mahmud ini nggak mau didekati agak nilai itu ragu-ragu nanti dulu ya. Apa yang sebenarnya dikehendaki di dalam konsep pemerintah membangun atmosfer ini yang kurang? Ya, kembali kepada fungsi pemerintah, lebih-lebih di PTSP. Perizinan itu kan instrumen sebenarnya, instrumen pemerintah secara yuridis ya untuk memberikan fasilitas pelayanan soal perizinan atau yang senarasi dengan itu kan menjadi instrumen pemerintah. Gitu. Artinya instrumen itu bisa dipakai oleh pemerintah untuk melegitimasi mekanisme tahapan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Tapi pada temuan-temuan yang kita ini kan tidak seperti itu, sehingga banyak cerita-cerita di tongkrongan-tongkrongan, di kelompok-kelompok kritis ataupun dari pelaku-pelaku usaha itu black market itu masih terjadi gitu.
Apa itu black market itu? Ya, kira-kira yang rasa-rasa itu tadi itu yang dengan maksud itu. Rasa-rasa apa? Gak jelas gitu. Iya. Rasa-rasa itulah. Jadi apa? Informasi yang Ya, tidak satu rasa ya. tidak satu rasa, banyak rasa. Kalau izin itu model objeknya sama tapi rasanya nggak sama. Rasanya tidak sama. Maksudnya rasa uangnya tabung. itu bisa dipersepsikan orang gitu. Rasa uangnya, rasa lamanya, rasa jalannya, perasaan dilayani mungkin beda ya. Ya. Jadi sakjane iku asline lek izin soal apa misalnya objeknya itu gur perpanjangan kemudian pakai sistem apa namanya internet itu apa namanya kalau izin sistem OSS gitu kan harusnya kan ya sudah buat set gitu. Tapi pengusaha sampai berminggu-minggu gak ngerti, humasnya gak ngerti apa ini sakjane sapa to sing salah kan bingung juga ya. Engko lek sing lewat sapa wah cepet. Iya, betul. Itu yang dirasakan oleh beberapa objek kita ya dalam interview kita dalam menggali informasi itu. Itulah kira-kira yang kita dapat gitu. Beberapa sudah dapat. Ya, sudah dapat itu. Harapan kita itu kan dalam konteks PTSP ini kan memposisikan pada fungsi yang semestinya. Karena itu berdampak dengan laju investasi yang akan masuk ke Jombang. Ya. DPM PTSP dalam beberapa kurun waktu ini saya mengikuti ya meskipun tidak totalitas itu karena memang tidak pernah dilibatkan ya. HIPMI terutama ada gathering yang dilakukan oleh DPM PTSP dengan pengusaha-pengusaha gitu kan. Dulu saya pernah mengetahui itu ada di PSDR, di Pendopo gitu dan juga terakhir itu kalau nggak salah itu di rumah durian apa? Durian Pak gitu, di Durian Pak itu kan potensi yang luar biasa sebenarnya ketika itu direspon dan disambut baik gitu kan ya dan difasilitasi dengan baik juga tentunya itu kan suatu hal yang strategis. Tapi kami melihat dalam konteks diskusi kami di internal HIPMI itu kita masih belum menemukan goalnya itu di mana itu belum ketemu gitu. Kalau ada pengusaha saya mau investasi 10 miliar tapi bingung setelah setahun kok nggak jadi ya. Nah, itu yang kemudian menjadi bincang-bincang dalam guyonan kami itu tapi guyonan strategis kemudian gitu. Oh kok begini ya, oh kok begitu ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Iya. Akhirnya kan rasa-rasa kata Pak Munasib kan rasanya sama aja. Oh gitu Bu ya. Terus selama ini apa sih Bung? Apa sudah mulai ini berkomunikasi dengan apa? Karena pandemi atau apa tuh Bung? Kenapa tidak diajak berdiskusi? Kalau 27 Mei sampai sekarang kan harusnya lumayan ngajak berdiskusi toh Bung kalau kita objek. Kalau kita subjek evaluator gitu. Nah, itu saya nggak tahu. Kita ngomong HIPMI-nya. Memang seharusnya itu ya ada ini ya, ada silaturahim lah kira-kira gitu kan ya. Bagaimana gitu. Tapi kita memposisikan HIPMI ini tetap ingin profesional. Dan inginnya kita memposisikan diri sebagai karena kita ini amanah bagi kami gitu kan yang harus kita emban dan kita laksanakan dengan baik. Posisi kita tetap independen dalam hal ini. Kita independen dan profesional. Tapi sebenarnya kan kemarin waktu itu ya, waktu di Pendopo kan juga sudah ada silaturahmi HIPMI Jatim ke tahun kemarin ya. PTSP ke Bupati. Ya. Kita bahkan ada beberapa termasuk Dinas Perindustrian Perdagangan, DPR PTSP sendiri, koperasi waktu itu juga dihadirkan oleh Bupati tahun yang kemarin. Yang tahun ini mungkin karena sebelumnya sudah ya mungkin ya lempeng aja mungkin begitu penganggapannya lempeng aja mungkin ketemu paling dianggap jalur proyek ya Bang. Wow. itu hal yang berpikir pendek ya. Cekak lah kata. Iya, tapi kan terlalu lempeng tuh kayaknya ya terlalu lempeng ya diskusinya ya lempeng aja jadi
nggak ada perbincangan tentang atmosfer, bagaimana. HIPMI ini sekarang lagi ingin membangun atmosfer itu. Atmosfer itu dengan harapan ini bisa dirasakan oleh berbagai pihak. Diskusi nanti kalau ketemu kan jadi nggak lempeng-lempeng, Bung. Oh gitu ya. Iya. Ya jadi inilah, jadi tukar peran mungkin kalau misalnya menjadi penting, sama-sama pentingnya tuh, Bung. Nah, kan saya lihat juga ini, Bung, izin dan akuisisi persoalan pemerintah. Di samping akuisisi persoalan kepada HIPMI juga penting. Misalnya HIPMI jadi satu aktor yang menjadi strategis. Salah satu contoh misalnya gini ya. Di kita ini kan ya 3 bulan 2 bulan ini kan kita seperti ini, mesti seperti gaduh ya, gaduh orang berusaha, kemudian yang mamin itu kan ada yang mamin, ada yang kita mengikuti izinnya apalah yang kurang kemudian kena 50 juta yang ada mamin, ada wisata, ada pengusaha-pengusaha besar yang kira-kira ini kok kita seperti kita seperti nggak ada yang ngakuisisi bahwa itu persoalan pemerintah. Kalau filosofi izin itu misalnya kalau tidak tahu itu kan harusnya negara bertanggung jawab untuk kasih tahu, atau kasih warning ini habis izinnya kan gitu. Tiba-tiba jadi liar kayak gitu. Itu gimana itu menurut jadi ada yang media lah, ada DPR datang lah ya. Sesuai kompetensi enggak sih sebenarnya? Nah itu yang saya maksud tadi, itu HIPMI hari ini lagi menuju itu, membangun atmosfer itu gitu. Itu yang kita bangun gitu. Sehingga kita akan melakukan langkah-langkah, tahapan-tahapan langkah menuju kita menilai kan gitu. Karena kita sebagai tim penilai kan kinerja PTSP khususnya di Kabupaten Jombang, dengan kita memperbanyak input informasi dari para pelaku usaha dan dari beberapa X yang lain gitu kan, untuk itu tujuannya ya kita ingin membangun iklim yang baik di Jombang, sehingga apa yang disampaikan oleh Bung Hasim tadi itu tidak terjadi atau minimal sudah mulai tergerus lah gitu. Itu kan oknum kalau boleh saya katakan, oknum kan. Oknum. Nah itulah yang lagi diinisiasi oleh kita HIPMI di internal, bahkan kita juga sering ya melakukan forum bisnis dengan tema yang sangat variatif. Gitu. Salah satunya itu menjadi garapan HIPMI. Ya itu tadi kan yang outputnya kan penilaian. Iya. Di dalam konsep output penilaian. Tapi dalam konsep output kerja itu sedang didesain juga tabung. Misalnya persoalan yang krusial, yang gaduh itu kemudian HIPMI berada di balik kepentingan investasi atau berada di balik logika sektor real yang harus selamat, tenaga kerja yang harus bergerak itu sedang didesain atau tidak sebenarnya? Kita sedang melangkah ke sana. Bukan sedang menginisiasi, tapi kita sudah melangkah ke sana. Sudah mulai dilakukan. Kita kan ada di HIPMI itu tidak jauh beda lah model sistemnya itu dengan birokrasi pemerintah sebenarnya. Kita punya 10 bidang, termasuk di bidang 10 itu ada riset, pemuda dan olahraga, di 9 itu bahkan di sektor tenaga kerja kita ada bidang-bidang sendiri. Nah ini kita lagi membuat satu rencana kerja yang akan kita lakukan dalam satu periode ke depan itu. Salah satunya kita lagi melangkah ke sana. Kajian dan advokasi gitu. Ada berarti Bung ya? Ada. Kajian dan advokasi. Dalam hal-hal yang Bung Hasim sebut lah kira-kira begitu. Tapi ya enak itu. Nanti cak panggil sama pengusaha-pengusaha. Gitu ya. Iya. Tapi pada prinsipnya ya penting kan positif Bung. Ini itu beres ini Mas. Ini kok jadi malah kacau balau kan begitu. Kalau jadi kacau ya iya ceritanya kan gitu.
Oke, Bung. Apalagi nih, Bung, yang kira-kira ini, Bung. Bagaimana sih Jombang ini apa meningkatkan apa usaha orang berusaha yang apa misalnya kecil menjadi menengah jadi agak besar itu yang misalnya yang perlu dilakukan oleh negara. Kita sedang bilang ya kalau HIPMI kan pekerjaan hari-hari kan yang harus dilakukan oleh negara itu kan dari tahun ke tahun kan proyeknya ada, Bung. Tapi HIPMI gak diajak ya, Bung. Belum pernah. Belum pernah diajak. Belum pernah diajak. Nah, apa sih, Bung, yang menjadi reasoning misalnya catatan HIPMI itu ini pengusaha kok malah nggak besar-besar malah kempes gitu. Ono soal perbankannya, ada yang soal apa nggak dilindungi dari kepentingan apa nasabahnya kan dari bank atau apa atau kebijakan yang tadi itu tarik menarik apa izin, tarik menarik apa izin yang belum selesai kan itu gimana? Ya saya kira pemerintah itu harus kooperatif lah ya dengan pengusaha karena antara pengusaha dan penguasa ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan, sama-sama punya harapan dan kepentingan gitu ya. Dengan banyaknya investasi, yang investasi ini kan mesti pengusaha gitu loh. Nah, pemerintah ini kan memfasilitasi investasi itu, artinya ya harus kooperatif. Kami melihat ini melihat memandang itu masih banyak kekurangan dari sisi kooperatif pemerintah terhadap pengusaha. Sehingga banyak kita melihatnya ada keterputusan pola komunikasi di sektor kecil, menengah dan besar. Dan kami juga di HIPMI sendiri, teman-teman di beberapa mulai BPD, BPC, kabupaten kota itu menarik melihat Jombang ini untuk berinvestasi. Tapi yang dipertanyakan adalah gimana fasilitasi pelayanan dari ini, urusan izin operasional dan sebagainya. Itu yang ditanyakan seputar itu gitu. Karena mereka juga mendengar gitu ada perihal-perihal yang gaduh yang seperti yang Bung Hasim sampaikan tadi. Berarti ada juga ya forum-forum nasional yang ngomongin Jombang menarik gitu ya, Bung? Menarik gitu. Karena mungkin letak strategis Jombang ya, letak strategis Jombang ini yang geopolitiknya ya betul, geopolitiknya kuat. Letaknya ya nggak terlalu jauh dari Surabaya juga ya, Bung ya. Tidak jauh. Jadi sekarang itu sudah 40 menit ya. 35 menit sampai 45 lah, 45 menit. 5 menit. Seharusnya kita dapat kucuran investasi yang baik ya. Gitu ya. Iya. Tapi pada intinya itu tadi kooperatif. Itu yang dirasa oleh HIPMI. Kita ngomong di HIPMI saja itu. Nah, kooperatif terhadap pengusaha ya kita tentunya dengan ketentuan-ketentuan ya sesuai dengan mekanisme yang ada lah. Kira-kira begitu. Ini terakhir nih, Bung, balik ke nilai, Bung. Atmosfer rapatnya masa nggak dikasih tahu? Iya. Atmosfer rapat tim penilai itu kemarin gimana itu, Bung? Kita begini. Makanya tadi saya katakan kita independen dari sisi mandat itu dan profesional. HIPMI di KSB, Ketua Sekretaris Bendahara itu rapat internal, terus kita sosialisasikan ke pengurus kita. Kita memandatkan itu sehingga nanti agar kemandatkan ke beberapa pengurus itu ada sekitar 6 pengurus ya, 6 pengurus yang kita tugasi untuk melakukan tahapan-tahapan langkah sampai pada 7 penilaian. Ya, tapi kan ada data awal tentang atmosfer penilaian. Nah, ini Bung Hasim ini pintar ini. Mau ditutup ini, mau ditutup aja ini. Soalnya mau ditutup ini. Iya, menarik. Top. Oke. Nanti tiba-tiba ini kan nggak, wah kaget juga, repot nih, Bung. Iya. Gimana, Bung? Kelihatannya masih klesik-klesik yang bernada miring muncul juga banyak ya, Bung ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, kira-kira itu kan masih diomong, Bung. Kira-kira warna
pink lah kira-kira begitu. Pink bukan orange, pink lah kira-kira begitu. Oke. Paham ya Pak Bung? Iya, Pink gitu. Ya. Oke Bung. Saya kira sementara kita cukupkan dulu Bung ya. Iya. Nanti kita talkshow lagi kalau sudah kira-kira riset-risetnya sudah mulai. Ini perlu kami sampaikan juga Bung Nasir, bahwa tahapan-tahapan itu seperti kita hari ini lagi riset dengan wawancara, menginterview beberapa pelaku usaha, dan nanti kita akan tutup dengan forum bisnisnya, forum bisnis dengan kita mengundang, insya Allah PTSP kita ya. Mengundang PTSP, juga mengundang beberapa narasumber ya, narasumber yang akan kita undang, dan peserta nanti itu dari berbagai segmen, pelaku usaha ataupun dari kelompok-kelompok pipis yang ada di Jombang kita undang nanti. Jadi ingin, makanya HIPMI ingin lagi membangun atmosfer positif untuk Jombang yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jombang. Sebelum diskusi mungkin ada rilis-rilis perkembangan. Itu bagian dari tahapan. Oh iya, ada rilis-rilis media-media cetak ya. Bagian dari tahapan menuju itu. Oke, terima kasih Bung. Siap, Bung Hasim. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.